Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di majelis yang mudah-mudahan majelis ini, kalaupun menjadi majelis terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini akan menjadi majelis yang terbaik. Akan menjadi majelis yang akan mengampuni segala dosa kita. Akan menjadi majelis yang mengangkat derajat kita. Akan menjadi majelis yang akan membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tadi MC membacakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Satu derajat. Jadi kita kalau jadi orang soleh, udah jadi orang beriman, itu udah derajatnya tinggi. Iman ya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau orang beriman itu berilmu, ada nilai plusnya, itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu enggak ada batasan usia. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan strata pendidikan. Saya dulu pernah ketika saya mengambil diploma tinggi di Mekah, di Jami'ah Ummul Qura, itu satu di antara teman saya satu kelas itu ada seorang kaprodi, kepala jurusan matematika di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Sejak awal saya udah curiga, orangnya wajahnya udah lebih tua, jenggotnya udah ubanan. Tapi memang kelas itu kelas malam, jadi bisa jadi orang ini pernah lulus S1 belum lanjut S2, akhirnya ngambil diploma tinggi dulu. Tapi saya curiga, ini kok orang udah sepuh banget. Suatu saat saya tidak sengaja melihat identitas beliau. Kartu namanya di depannya ada huruf DR, doktor. Teman saya, doktor. Pas saya tanya-tanya, ternyata beliau kaprodi, kepala jurusan, sudah doktor di bidang matematika, terus ngambil kuliah jurusan syariah. Nggak malu beliau. Teman tahfiz saya waktu di Mekah itu, seorang kepala sekolah yang usianya hampir menjelang pensiun, sekitar 57. Baru mulai ngafalin Al-Quran. Jadi jangan sampai kita kalah sama setan cuma gara-gara masalah gengsi doang. Oleh karena itu jangan pernah ada acara pas dilihat, Masya Allah, yang datang anak-anak muda, mudi, remaja, remaji. Kita datang mungkin dengkul udah goyang-goyang dikit. Kalau jalan ngeraba tembok, kalau wudu pegangan besi. Nggak, jangan khawatir. Karena apa? Wallazina utul ilma darajat. Jangan pernah mengira kalau sahabat Nabi semuanya hafal Quran dari umur kecil.
Jangan pernah mengira kalau sahabat Nabi itu belajar Islam dari usia muda. Enggak. Banyak dari kalangan sahabat yang masuk Islam itu sudah di usia lanjut, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Ada yang masuk Islam udah tua renta ada. Baru kenal namanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, duduk sama Rasulullah udah tua, rambut beruban, jenggotan uban. Duduk bahas tentang masalah sunnah bersin, anjurannya seperti apa. Baru belajar tentang tata cara wudu. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah nih, anaknya Abu Sufyan yang dulu pernah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Fathu Makkah. Ini kalau bahasa zaman sekarang ini dibilangnya apa? Culun, tahu culun? Culun, lucu. Muawiyah bin Abi Sufyan baru belajar tentang hadis sunnah tata cara bersin, betul kan nih? Dalam Islam nih sekecil apapun perkara kita diatur. Jangan pernah mengatakan Islam nggak pernah mengatur semua urusan hidupan kita. Bersin, beliau baru belajar hadis tentang bersin, tentang bangkis. Kalau kata Betawi bangkis. Orang kalau bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersinnya perempuan, maka yang mendengar mengucapkan yarhamu killah. Kalau yang bersinnya laki-laki, maka mengucapkan yarhamu kallah. Sebaliknya, orang yang bersin ketika mendengar ada orang yang menjawab atau mendoakan bersinnya itu, maka mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini perkara kecil Bu nih, jangan kecil hati kalau belajar. Muawiyah baru masuk Islam, baru kenal hadis itu. Semangat, mempraktekannya luar biasa semangat. Kalau ada orang bersin diparanin. Ada orang bersin nih, wajib, alhamdulillah, yarhamukallah. Wah, lagi giroh. Tahu orang Betawi bilang giroh, lagi semangat. Yarhamukallah, yarhamukallah. Waduh, ketemu semua orang gitu. Suatu saat yang bersin lagi sholat. Yang bersin lagi sholat itu bukan sholat sendirian, bukan sholat nafilah, sholatnya sholat jamaah. Lagi sholat jamaah sama Rasulullah jadi imam. Ini makmumnya bersin. Di sampingnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bersin. Orang kalau bersin boleh gak ngucap alhamdulillah? Lagi sholat? Nggak boleh. Sama Muawiyah disenggol. Kul alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Lagi bersin. Sahabat Bu, Pak, ahli surga. Culun, mohon maaf bukannya meledek, baru belajar Islam. Makanya kalau ada orang baru hijrah, baru kenal Islam, masih rada-rada kaku, jangan diketawain, jangan diledek, jangan dinyinyirin. Lagi belajar. Orang baru tumben sholat, udah 60 tahun, kagak pernah sholat, datang ke masjid, wudunya berantakan, muka duluan baru kumur-kumur, kaki duluan baru musab. Jangan diledekin, jangan dijudesin. Tuh, 60 tahun sih lo kagak sholat, wudu aja berantakan lo. Jangan diledekin. Muawiyah lagi sholat, temen di sampingnya bersin, disenggol. Kul, alhamdulillah, woi, bilang alhamdulillah, itu kan bersin. Sahabat ini yang diingetin lebih afqah, lebih faqih, lebih ngerti. Diem. Tapi itu suara Muawiyah sampai ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, satu masjid bergemuruh. Siapa tadi tuh yang bersin disuruh ngucapin alhamdulillah? Mata semua nengok. Masya Allah, enteng baru masuk Islam. Coba nih, kita membahas tentang Rasulullah teladanku. Ini sebetulnya belum masuk materi, tapi kita nggak bakalan selesai menceritakan kisah tentang teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah zikir, habis sholat tenang, nggak buru-buru. Mungkin kalau kita yang jadi imamnya tuh, ada yang berisik. Balik badan nyari tromol, tahu tromol? Kotak amal. Diambil, dilempar. Ente sholat berisik banget. Tenang Rasulullah, zikir dulu. Seakan-akan tidak ada masalah. Selesai, beliau bangkit, seakan-akan mau pulang ke rumah. Ini sahabat udah teka-teki nih, kata periwayat hadisnya bilang nih, abis nih Muawiyah. Kalau bahasa kita begini nih, santri nakal, kiai mau keluar. Kata santri nih, abis diomelin sama kiai. Rasulullah keluar masjid seakan-akan gak ada masalah, saudara. Kita yang
menyaksikan peristiwa, udah ngebet pengen lihat nih orang diapain nih. Rasulullah udah keluar. Tapi ini caranya Rasulullah nih. Menegur orang yang salah, yang ilmunya masih minim. Baru masuk Islam. Udah keluar masjid, balik lagi. Kata Rasulullah apa? Tadi siapa yang ngobrol lagi sholat? Muawiyah. Nggak ragu-ragu. Kalau kita kentut di majelis taklim, diem. Tadi siapa yang kentut tuh? Nggak tahu Ustaz. Saya cuma kedapatan baunya doang. Muawiyah angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Dipanggil sama Rasulullah. Ayo sini Muawiyah. Kagak diomelin di depan orang. Dirangkul saudara. Pundak beliau dirangkul. Dicari tempat sepi pojokan. Apa kata Rasulullah? Ya Muawiyah. Fa inna sholata la tasluhu fihal kalam. Orang kalau lagi sholat jangan ngobrol. Yang ada doa, zikir. Muawiyah cuma ngangguk. Besok-besok kalau ada orang bersin jangan suruh ngucapin alhamdulillah. Oh ini ilmunya nih. Muawiyah anak kecil nggak tuh? Hah? Anak gede. Udah bapak-bapak, udah punya bini, udah punya anak. Ditegur dengan teguran yang lembut. Masya Allah, tabarakallah. Apa setelah itu? Apa testimoni seorang murid terhadap perilaku gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Ma wajadtu mualliman ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah punya guru yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita ingin tadi awal mulanya saya cuma ingin mendorong mencari ilmu itu jangan pandang usia. Kadang majelis taklim itu ada tulisan majelis taklim khusus ibu-ibu. Wah, yang remaja-remaji, yang pengantin muda mikir-mikir. Saya baru nikah, anak belum punya. Kalau datang, ntar yang ada dilihatin. Bener, berangkat majelis taklim, pengajian majelis taklim ibu-ibu. Baru nyampe depan pintu, mau ngapain Neng? Mau ngaji, ibu-ibu ini pengajiannya. Memang serba salah Pak. Betul nggak? Majelis taklim ibu-ibu, ada lagi tambahan lagi majelis taklim ibu-ibu. Udah jompo, yang muda kagak boleh. Jangan pernah membatasi diri untuk mencari ilmu. Selagi kita duduk di majelis ilmu, bapak ibu tadi keluar rumah nih, langkahin kaki, bismillah. Saya mau datang ke masjid Jakarta Garden City nyari ilmu. Itu Allah utus malaikat yang ngikutin bapak sampai sekarang duduk ngikutin. Ini orang kalau di tengah jalan mau pergi atau pulang apa di masjid dia meninggal langsung surga nih. Tuh Pak. Ini orang selagi dia duduk sama ilmu megang kertas, megangin kuping, dengerin ustadz ceramah, dicatat, diingat, diamalin, ini orang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa Pak. Majelis ilmu itu kalau kita tahu hakikatnya kita nggak bakalan pernah berhenti mencari ilmu setiap hari. Apalagi hadir di majelis ilmu. Kalau ada yang pernah pergi umroh, saya doakan yang belum pernah bisa pergi umroh bisa pergi haji. Tapi nggak tahu nih lagi new normal lagi susah. Itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ini pasti kalau yang sudah pernah umroh, khususnya bapak-bapak pasti pernah merekam kejadian ini. Itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada pengajian sore, pengajian subuh. Yang ngisi seorang syekh, seorang ulama. Itu yang datang ragam-ragam Pak. Dari mulai yang jenggotnya masih hitam semua sampai yang jenggotnya udah putih semua, muridnya Pak. Nggak ada yang pilih-pilih. Semangat orang mencari ilmu di sana itu luar biasa. Oleh karena itu sekarang kita di Indonesia harus punya waktu. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan lagi pandemi berhenti nyari ilmu. Majelis taklim masih tutup, kita nggak mau nyari. Sekarang aja Zoom meeting, pengajian online, pengajian virtual. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Ini saya ngeliat barisan kayak gini kayak orang lagi ospek ya. Baris, cuma kagak seragam aja ini. Ustaz, ini kalau diseragamin tinggal dipasangin banner ini.
ospek calon penduduk surga. Emang mau jadi ahli surga? Hah? Mau? Maunya pelan-pelan. Bapak-bapak gak ada yang nyaut, mau ibu-ibu doang. Pak, tanya ibunya nih, jangan ibunya udah bosan hidup nih, udah mau masuk surga duluan. Mau Pak, Bu, masuk surga? Mau? Syaratnya gampang, satu, mati dulu. Itu dia tuh Ustaz, surganya mau, matinya susah, ini bingung gimana ya. Mana belum kenal sama malaikatul maut, ntar lagi ngapain, ntar lagi oseng-oseng dijemput sama malaikatul maut. Mending kalau dijemputnya lagi sujud. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman, asya kariman, wa mata 'aziman. Dilahirkan dalam kondisi yatim piatu. Masya Allah. Berat. Wa asya kariman, hidup dengan mulia, bukan megah, bukan kaya raya. Wa mata 'aziman, dan sampai detik ini hampir dipastikan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 1 bulan penuh tidak ada yang tidak berselawat kepada sosok yang bernama Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang Allah pilih di antara sekian banyak deretan-deretan para nabi. Dan dari sini kita patut bersyukur, berbangga menjadi satu dari sekian banyak juta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang dimana dari mulai sebelum dilahirkan itu sudah menjadi cikal bakal akan menjadi seorang manusia agung. Kalau di dalam ilmu atau di dalam buku atau kitab-kitab sirah an-nabawiyah itu disebutkan dengan irhasatin nubuwah. Irhasat an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Sebelum kita menjawab kepada mereka yang meragukan kenabian seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi, cukup kita jawab dengan irhasat seperti ini, tanda-tanda kenabian. Seorang nabi yang dipilih, Pak, itu kalau bahasa kita ini udah cikal bakal, tunas unggulan yang bukan kaleng-kaleng. Irhasatun nubuwah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, di antaranya disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, disebutkan di dalam buku-buku kontemporer Sirah Nabawiyah seperti Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab yang sangat fenomenal yaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Seorang ulama Syria yang syahid yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan di dalam kitabnya Fiqhus Sirah itu dengan sebutan irhasatun nubuwah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan juga dalam kitabnya dengan sebutan irhasatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Seakan Nabi Muhammad SAW ini diperuntukkan bukan hanya untuk kaumnya tetapi rahmatan lil alamin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin, al-mab'utsu lis-saqalain lil insi wal jin, yang diutus kepada golongan manusia dan golongan jin. Tidak ada nabi sebelumnya, Pak, Bu, yang diutus untuk semesta alam. Tidak ada nabi yang sebelumnya diutus untuk golongan jin dan manusia. Nabi Muhammad, tanda-tanda kenabiannya banyak. Sebagiannya pernah kita dengar ketika kita dulu masih kecil belajar TPA. Nabi di punggungnya ada tulisan apa? Di punggungnya ada tulisan Apa? Ini jawabnya geremeng sih, takut salah.
Ada? Takutnya kalau dia salah kedengeran. Tapi kalau benar, nah itu tadi jawaban saya itu tuh tadi tuh. Cuma saya kurang jelas saja. Ada tanda kenabian di punggung beliau. Beliau ketika kecil ikut berdagang, ekspedisi perdagangan bersama pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Ketika beliau ikut berdagang bersama pamannya ke satu daerah, sedang terik matahari, tetapi ada satu awan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti Muhammad kecil agar ia terhindar dari panas. Peristiwa itu dilihat oleh seorang pendeta, seorang rahib. Ini orang nih bukan manusia biasa nih. Ini bukan mukjizat, Pak, tapi irhasot. Irhasot itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Karena beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika usia beliau berapa? 20. Wah, berbeda pendapat para ulama nih. Gara-gara ustadz yang nyebut kalimat 20 ngikut semua, 25. Berapa usia beliau diangkat seorang nabi? 40 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 43 tahun. Secara umum usia 40 ini adalah usia matang. Para ulama mengatakan falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Al-ayah. Ketika menafsirkan ayat ini dan ayat satu lagi tentang Nabi Yusuf, falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Kalimat ashuddah ini biasanya orang yang sudah melewati usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini usia matang, dewasa. Harusnya lebih tenang, lebih bijak, permasalahan hidup sudah banyak. Saking banyaknya garam kehidupan, kolesterol sering naik. Saking sering banyaknya garam kehidupan, asam urat udah jadi nempel. Ini Pak, para nabi dikatakan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ayat yang kedua falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Beliau mengatakan rata-rata usia para nabi dan rasul ketika diangkat mendapatkan risalah dari Allah itu tidak ada yang kurang dari 40 tahun. Artinya apa? Kalau kita sudah menjelang usia 40 tahun, siap-siap. Kita harus lebih bijaksana dalam kehidupan. Yang suami udah nggak gampang lagi marah sama istri. Nggak gampang lagi marah sama anak. Harus lebih serius bijaksananya. Harus lebih serius lagi bakti sama orang tuanya. Istri yang sudah masuk usia 40 tahun sudah harus lebih luwes lagi. Semangat ibadahnya harus ditingkatkan. Suami udah nggak main-main lagi sama sholat 5 waktu. Dikurangin main-mainnya. Sudah mulai lagi punya wiridan Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, 2 juz. Udah mulai Pak, siap nih. Uban udah pada nongol, betul nggak? Gigi udah mulai pada rontok. Utang belum lunas-lunas. Nih, Nabi SAW ketika usia kenabian 40 tahun, setelah itu baru beliau mendapatkan mukjizat. Tetapi kalau sebelum mendapatkan risalah, belum diangkat menjadi seorang nabi, maka disebut dengan irhasot. Irhasot nabi diantaranya apa? Ada yang pernah ingat ya? Saya ngasih hadiah dan biar semangat. Ada yang bisa nyebutin nggak kejadian sebelum beliau menjadi seorang nabi? Dan ini adalah tanda-tanda beliau kenabian. 50. Cukup nggak? Cukup dah, 1. Ayo, mana mic-nya? Sebutkan 1. Iya, fadhol. 1. Bukan mukjizat ya. Sebelum menjadi seorang nabi. Apa ya? Masya Allah. Fadholahi. Bisa buat bekal naik haji. Fadhol. Nggak ada just tip ya? Itu nganterin sini ada potong ya. PPN. Di antaranya beliau ketika masih muda terpilih menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya setelah Ka'bah direnovasi.
Ini irhasat, pilihan. Allah punya cara tersendiri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi seorang nabi, bagaimana beliau diangkat di tengah-tengah kaumnya sebagai orang yang jujur, as-sadiqul wa'dil amin. Kalau dititipin nggak pernah ingkar janji, kalau dipinjemin duit nggak pernah lari dari hutang, kalau dititipin omongan amanah. Suatu saat kaum Aus dan Khazraj sebagai penduduk asli kota Mekah setelah merenovasi Ka'bah, itu Hajar Aswad diturunin. Ketika mau dibalikin berbeda pendapat. Kata kaum Aus, nih yang balikin ntar bangsa kita nih Aus. Kata Khazraj, oh, ntar dulu bang, kan kita sama-sama penduduk asli Mekah. Kita dong yang duluan datang ke sini. Oh enggak, kalau gitu kita dua-dua. Oh nggak bisa, rebutan. Akhirnya dijadikan sayembara. Sayembaranya nggak diumumin. Mereka pakai tebak-tebakan. Kalau begitu besok pagi sebelum matahari yang ngangkat, kita duduk di depan Ka'bah, kita lihat orang yang masuk dari salah satu pintu. Siapa dia yang paling awal masuk ke pintu itu, maka pemuda itu yang akan bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Duduk nih para pemuka Aus dan Khazraj. Ketika datanglah seorang pemuda tampan. Wajahnya bersih, rambutnya hitam, selalu menebar senyum, gagah, tampan, tinggi tidak terlalu tinggi, rambut gondrong tidak terlalu ikal, tidak terlalu lurus, wajahnya tampan bersinar, dadanya tidak tegap penuh kesombongan, pendeknya tidak terlalu pendek, badan semampai, harum tubuhnya. Ketika datang, wah Muhammad, cucunya Abdul Muttalib. Sebentar, besok kita tungguin lagi. Hari kedua, tungguin lagi. Hari kedua, nongol lagi. Siapa? Muhammad SAW. Sampai hari ketiga, akhirnya beliaulah didatengin. Ini pilihan Pak. Datang. Dulu kan belum jadi seorang nabi. Muhammad, kita udah 3 hari mantau nih. Kita sepakat orang yang keluar dari pintu itu adalah orang yang akan mengembalikan Hajar Aswad kepada tempatnya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau begitu, saya akan meletakkan ini dengan cara saya. Beliau gelar kain sorban putih. Beliau letakkan dan disitulah beliau menjadi sosok penengah bagi kaumnya. Ada 4 sisi kain, 2 sisi kain dipegang oleh perwakilan dari Aus, 2 sisi kain dipegang oleh perwakilan dari Khazraj. Berempat dan kemudian masing-masing mengangkat bersama-sama. Masya Allah. Terbuai masyarakat Pak. Wah ini dia, kagak salah 3 hari 3 malam kita tungguin ini pemuda. Diangkat bareng-bareng sampai di depan Hajar Aswad, kemudian beliau letakkan. Tidak ada yang merasa tidak berperan di situ. Tidak ada yang tidak merasa memiliki andil. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak ingin memenangkan ego pribadinya. Irhasat, salah satu cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa kecilnya. Beliau pernah melalui dan melewati masa pembelahan dadanya. Kemudian dia apakan? Hatinya dicuci oleh air Zam-Zam. Masya Allah. Yang nyuci siapa Pak? Malaikat Jibril. Hatinya dibersihkan dari rasa dengki, dari rasa hasud, dari rasa marah. Luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah, beliau masuk kepada pelataran Ka'bah. Orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada beliau, pernah menumpahkan kotoran sapi, pernah menumpahkan kotoran dan isi perut onta, pernah memerangi beliau, bahkan pernah memanah beliau, lari kocar-kacir. Tapi kemudian beliau ketika masuk ke dalam pelataran Ka'bah, beliau mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Dimaafkan semuanya. Beliau mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Tidak ada rasa dendam. Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara irhasat, tanda-tanda kenabian beliau adalah ketika beliau di masa mudanya. Ini barangkali pernah saya ceritakan.
Ketika masa mudanya beliau diajak temannya untuk datang ke orkes musik, pertunjukan musik. Kalau zaman sekarang udah macam-macam. Dari mulai aliran dangdut sampai aliran Korea banyak. Zaman sekarang anak kita dijaga 24 jam. Perfect. Di kamarnya cuma modal handphone, setan gepeng, nggak selamat. Betul nggak? Orang tuanya udah dampingin nih, sholat didampingin, taklim didampingin, punya guru. Di kamar dikunci kamar, AC nyala, udah headset, pas. Nabi SAW diajak oleh temannya, Muhammad, yuk, kampung sebelah ada orkes. Allah ingin menjaga nabinya. Di tengah perjalanan, Nabi kita SAW diberikan rasa ngantuk yang dahsyatnya luar biasa. Di tengah perjalanan belum sampai, Rasulullah bilang ke temannya, saya ngantuk nih, ente jalan duluan dah, saya tidur dulu ya. Dan Rasulullah diberikan rasa ngantuk yang luar biasa dahsyat. Sampai kemudian beliau tidur pulas. Dan beliau mengatakan di dalam hadisnya, wa ma aiqadhatni illa hararatus syams. Dan saya tidak terbangun kecuali karena sengatan matahari yang sangat panas di pagi hari. Berarti apa? Malam hari itu beliau tidak melewati dengan alunan musik, orkes dangdut, apalagi nyawer. Ustadz Atik kalau dulu punya sejarah pernah nyawer, sekarang jadi dai, jadi ustadz, jadi kiai, ceramah, khutbah. Lagi khutbah Jumat, di pojokan masjid ada temen bekas nyawer dulu, temen nyawer. Siapa itu yang ceramah, khutbah? Ustadz Atik. Waduh, dulu masih muda nyawer sama saya paling rajin itu. Kenapa sekarang jadi ustadz? Diungkit-ungkit, betul gak? Masya Allah, jangankan dosa, maksiat, nyolong mangga aja, ustadz masih kecil. Suka nyambitin bacang orang tuh. Sekarang jadi ustadz, jadi kiai, punya pesantren. Dicolekin ketemu lebaran. Ji, masih inget gak? Siapa? Temen nyambit bacang dulu masih kecil. Ustadz diinget-ingetin yang begitu, Pak. Katanya Ustadz, ya pakai ketemu sekarang lagi. Betul gak? Allah jaga Nabi kita dari aib. Oleh karena itu kalau kita kelak ingin menjadi orang tua yang memiliki anak, pewaris ulama, jaga anaknya. Jaga. Jadikan bibit unggul. Tunas-tunas unggulan, jaga. Bapak ibu tahu rapotnya. Sampai ajal kita menjemput, kita tahu rapot anak kita. Sampai anak kita kelemahannya apa, kita tahu. Anak kita kelemahannya apa? Wanita. Anak kita kelemahannya apa? Duit. Disuruh ke warung. Beli merica, uang 5.000. Harga 2.000, 3.000 kagak balik. Ini anak saya yang nomor 3 begini nih, saya tahu nih. Merica 2.000, uang kasih 5.000, 3.000 kagak balik, Ustaz. Ada anak yang kagak bisa disuruh matiin lampu aja malam-malam takut. Pergi ke depan matiin lampu, enggak. Kita tahu. Oleh karena itu kita harus mengerti anak kita itu nanti kelak akan menjadi apa? Itu adalah karena hasil tarbiyah kita, didikan kita. Nabi kita SAW yang mendidik memang bukan ayah, bukan ibunya. Beliau wulida yatiman, dilahirkan dalam kondisi yatim piatu. Ketika masih di kandungan ayahnya sudah meninggal. Tidak pernah beliau melihat wajah ayahandanya. Ketika beliau lahir masih usia 6 tahun. Beliau sudah ditinggal wafat oleh ibundanya. Salah satu di antara tanda kenabian beliau, tidak ada lagi yang bisa menyusui beliau. Ibunya meninggal, wafat, masih bayi. Bahkan kurang dari 6 tahun disebutkan dalam riwayat. Bingung, nangis. Dipilih, gak ada yang mau. Disitulah kemudian Abdul Muttalib mencari-cari. Siapa? Mencari wanita yang akan menyusui cucunya ini. Ketemulah satu tempat, satu daerah yang dimana terkenal sebagai orang-orang yang memang al-mar'atul mustajarah atau al-mustajirah. Seorang wanita, para wanita yang menyewakan dirinya untuk menyusui anak orang. Dan itu zaman dahulu biasa. Ada perempuan yang mencari penghasilan dengan cara menyusui anak orang. Ini di dalam
budaya Arab tujuannya banyak banget. Bisa jadi karena musyawarah, karena tujuan persaudaraan. Karena kalau anak pernah disusuin oleh seorang wanita, maka menjadi seorang ibu susunya. Rasulullah punya saudara susu namanya Syaima. Ini kalau saudara persusuan tidak boleh dinikahin. Oleh karena itu bapak ibu kalau pernah punya anak dititipin ke satu keluarga, mau adik kandung, kakak kandung atau bukan kandung, dan pernah anak kita disusui oleh ibu itu lebih dari 5 kali susuan, harus dicatat, ditulis, saudara ibu susunya anak saya ini, saudaranya ini. Jangan sampai ntar dia udah gede demen sama anak perempuan, ternyata tuh anak perempuan adalah saudara susunya, dan ini muharram, diharamkan untuk menikah dengan saudara susu. Nah, Rasulullah SAW ketika dibawa-bawa nih siapa yang mau nih, ada anak yatim, emak kagak ada, baba kagak punya, ya bayar juga paling semampunya. Dilihat mukanya, kagak dah, anak yatim. Kalau kata orang cakung kagak gablek duitnya. Ntar bayar pakai apaan? Dilihat, habis. Yang lain dipilih, diambil semua. Tinggal satu orang, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim, Pak. Yatim. Enggak ada yang ngelirik. Enggak ada yang milih. Karena enggak ada bapak, enggak ada emak. Kita kadang pas lagi giliran nyari calon mantu kita anak yatim. Yatim. Babanya kagak ada, Mak. Emaknya meninggal. Jangan dah. Lalu ngapa-ngapa ribet. Yatim. Anak yatim, Pak. Kalau soleh, berkah. Masya Allah, tabarakallah. Dipilihlah oleh siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Dari Bani Sa'ad. Saya alhamdulillah sudah sampai ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Sebelum saya pulang dari Mekah, saya niatkan pergi ke sana. Jaraknya nggak jauh dari Taif, sekitar 120 kilo. Saya datang ke kampungnya, Pak. Emang tuh kampung isinya kambing mulu. Kambing banyak, peternak kambing. Saya datang ke sana, masih ada sumur tempat Rasulullah bermain. Ketika itu Rasulullah kemudian dijemput oleh Jibril dan dibelah dadanya, masih ada. Sumurnya masih ada. Masya Allah, tabarak. Tempatnya sejuk, adem. Halimah dari Bani Sa'ad. Beliau memilih karena udah gak ada lagi pilihan selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Saya bawa nih anak yatim. Saya nggak mengharapkan apapun, dan saya kembali ke kampung saya, dan saya tidak memiliki hewan di rumah saya kecuali kambing. Kambing yang sudah lama tidak mengeluarkan air susu. Dan tidak menunggu lama, setelah sang bayi ini sudah sampai ke rumahku dan suamiku keluar melihat perubahan yang sangat signifikan dari kambing di rumah kami yang satu-satunya itu. Terlihat kemudian kambing itu sehat, dipegang tempat keluar air susu kambing tersebut, mengeluarkan susu yang amat sangat deras, yang akhirnya kami bisa menyantap susu itu, sehingga saya yang semula kering kerontang tidak memiliki ASI bisa memberikan ASI kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak, berkah. Nabi kita ini berkah. Belum menjadi nabi aja sudah berkah. Orang kalau kelak akan menjadi seorang ulama yang luar biasa agungnya, dari kecilnya udah berasa, Pak, berkahnya. Nabi pun begitu. Nabi SAW ketika sudah diangkat menjadi seorang nabi, risalah pertama yang beliau terima, wahyu pertama yang beliau terima, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril. Datang dengan wujud aslinya. Beliau yang berkholwat menyendiri di satu goa, yaitu Gua Hira. Ketika beliau datang duduk di sana tahannuts berhari-hari, menginap sekian malam, membawa bekalnya, datanglah wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak akan membahas proses wahyunya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini ada sosok di samping seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi, yaitu Khadijatul Kubra.
Khadijah ketika menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya sudah berapa? 40 tahun. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Khadijah seorang saudagar kaya. Khadijah seorang juragan, konglomerat, pemilik perdagangan, seorang janda kaya raya yang ketika itu menguji bagaimana amanahnya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus dalam satu ekspedisi perjalanan dagang. Beliau ditemani oleh pembantu lelakinya yang bernama Maisarah. Ingat, Maisarah ini laki Ustaz, tetangga saya empok, tukang jualan nasi uduk, namanya empok Maisarah, panggilannya Pok Saroh. Gimana Ustaz, ganti nama? Kagak usah, udah telanjur, udah punya cucu 5, masih mau ganti nama, bikin bubur sumsum gitu. Nih, Maisarah sepanjang perjalanan tidak merasakan lelah. Maisarah selama perjalanan tidak pernah merasakan rasa takut. Karena apa? Dia berjalan dengan seorang pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi syafi'ul ummah, yang akan berikan syafaat kepada ummah. Sepulang dari berdagang dipanggil oleh majikannya Khadijah. Maisarah, gimana laporannya? Diceritakan. Modalnya kemarin segini, dagang segini, pulang segini. Ini untungnya berlipat ganda, saudara. Berkahnya minta ampun. Nabi kita seorang pedagang, Nabi kita seorang pengembala. Setelah itu kemudian apa? Di saat-saat Khadijah dilamar. Ini jangan dikira Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun seorang diri yang melamar beliau. Enggak. Sebelum Nabi SAW melamar Khadijah, sudah ada 3 saudagar kaya di Mekah yang akan melamar Khadijah, tapi ditolak. Karena beliau menunggu pinangan seorang pemuda yang soleh, yang kaya raya, akhlaknya, tutur katanya, amanahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melamar saat itu Khadijah ketika ingin menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melamar siapa? Siapa yang melamar? Ini kalau nggak dikeluarin gini kagak jawab sih. Siapa yang melamar? Siapa bang? Maju bang, ini bang. Maju bang. Miki mana Miki? Bang. Ini kadang yang jawab bapak-bapak sama anak-anak nih yang jawab. Entar kata ibu-ibunya itu anak saya tuh, alhamdulillah. Entar sampai rumah, mana tadi yang dari Ustadz ini? Siapa yang nyelamarin? Abu Thalib. Yang bener ini. Abu Thalib. Bang, ambil bang. Ini bang. Buat tambahin ongkos pergi haji bang. Yang melamar beliau adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yang melamar adalah pamannya Abu Thalib. Ada satu kata yang disampaikan oleh Abu Thalib ketika berpidato di depan halayak yang hadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda usia 25 tahun melamar Khadijah yang usianya 40 tahun dan seorang saudagar kaya. Apa kata Abu Thalib? Wa inna Quraisyan la ta'lamu anna Muhammadan min khirati fityaniha. Quraisy sungguh mereka tahu kalau seandainya Muhammad adalah pemuda terbaik dari Quraisy. Nggak ada lagi pak, nggak ada lagi. Dicari aibnya nggak ada. Nabi Muhammad kalau zaman sekarang nih bikin SKCK, Kapolresnya yang datang ke rumah. Saya yang datang saat ke rumah Ustadz. Kredit macet nggak pernah, nunggak leasing kagak, nipu MLM kagak, nyelundupin harta anak yatim kagak, cerai kagak, berantem sama bini kagak, sama anak KDRT enggak, sama tetangga baik. SKCK datangnya dari langit. Wa inna Muhammadan la ta'lamu anna Quraisyan wa inna Quraisyan la ta'lamu anna Muhammadan min khirati fityaniha. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita bertauladan dengan beliau, beliau adalah seorang nabi yang paling sempurna akhlaqan wa khuluqan.
khuluqan wa khalqa. Akhlak dan tubuhnya paling sempurna. Para sahabat dikisahkan ada yang sengaja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari yang panas, beliau tertidur, nggak pakai spring bed, tidur di depan rumahnya. Kemudian terlihat keringat beliau menetes perlahan. Ada seorang sahabat memperhatikan, ini keringatnya Rasulullah nyucur. Sayang kalau nggak ditadahin. Dicari pak, cawan, ditaruh, ditungguin setetes. Udah banyak dikit diambil, diapain? Ditaruh, dilepotin ke tangannya buat minyak wangi. Masya Allah, tabarakallah. Itu hanya berlaku kepada Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan habis ini ntar ada kiai lagi tidur ditadangin. Kiai ini lagi tidur, tadangin, masih gini. Kok bau bawang ya? Habis makan sambal bawang kemarin, keringatnya keluar bawang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, ketika beliau setelah berbekam, darahnya terkumpul, diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, saya lupa namanya. Diperintahkan, wahai sahabat, pergilah kalian ke belakang, galilah tanah dan kemudian buanglah darahku ini ke dalam tanah tersebut. Ternyata apa? Setelah selesai berbekam, Rasulullah penasaran, di mana tempat darah saya dibuang? Ditanya nih sama Rasulullah, tadi di mana tempat darah saya dibuang? Sahabat gak ada yang menjawab, diem semua. Di mana tadi tempat saya darah dibuang? Diem semua. Kata sahabat apa? Ada yang ngaku satu orang. Ya Rasulullah, syaribnaha, kami telah meminumnya. Allah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Yang setelah meminum darahku tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Tapi kata Rasulullah, jangan pernah diulang lagi. Setelah ini nggak ada lagi orang yang telah meminum darahku. Itu hanya satu-satunya sahabat, saya lupa nama itu. Itu dia satu-satunya yang minum darah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam teladan. Beliau yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam dari pembicaraan kecuali mulutnya komat kamit. Ini kita juga begitu, Pak. Ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, sama anak, udah selesai ngobrol, mulut gerak, baca istighfar. Ini jangan nih. Kadang kita ada tamu datang mulutnya komat kamit. Lagi baca mantra nih di kayak ini. Kadang ada orang begitu, Pak. Masuk ke rumah kita bertamu pagi-pagi jam 6:04. Mulut komat kamit, tangan didengkul. Itu biasanya ngapain tuh? Mohon maaf Pak Haji, ini lagi ada keperluan. Mau minjem duit, anak-anak semesteran belum ada. Itu biasanya bertamunya habis subuh tuh, jam 6:04. Masih rada terang-terang dikit. Pak, Rasulullah SAW tidak pernah lisannya itu berdiam dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Dalam riwayat dikatakan mi'ata marrah. Saya satu hari minimal beristighfar 70 kali. Ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Ini Rasulullah yang dosanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi ibadatan. Teladan kita dalam beribadah. Masya Allah. Udah malam, Pak. Udah malam. Wayahnya tidur. Waktunya tidur. Ada istri manja. Namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngelendot aja. Tahu ngelendot? Tahu ngelendot enggak? Nempel kayak perangkok. Masya Allah. Kalau punya istri manja begini enak gak, Pak? Enak. Istri manja pas 1 tahun 2 tahun nikah doang. Habis itu udah ogah, daster pada bolong. Koyok kanan kiri. Dulu waktu pas baru nikah wangi, semerbak, Masya Allah. Meskipun mereknya Viva beli di warung.
Udah punya anak 1, 2, yang di sini lain minyak kampak, kaki remason, udah kagak enak mak. Nih, ibu-ibu, daster kalau udah bolong lempar depan suami. Bang, bolong udah tuh. Apa? Cakepan kata Ustadz Atik tadi, bagusan dikit. Jangan, bapak-bapak jangan pelit juga beliin baju tidur buat istri. Ibu-ibu juga jangan itu juga sarungnya. Sarung udah tipis nerawang, beda tipis sama fitras. Masih dipakai aja tuh sarung suami. Pilih-pilihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh kalau di rumah paling wangi. Rasulullah kalau di rumah paling manja. Istri-istrinya gelendotan. Masya Allah, makan sepiring berdua. Kalau kita suap-suapan pertama dan terakhir ketika di atas pelaminan doang. Habis itu udah kagak lagi. Rasulullah pak, bukan kagak punya piring, bukan. Satu piring berdua. Kalau ngelihat ulama, ngelihat ustadz di rumah, kolokan sama bininya, jangan ketawain. Emang itu sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah kita, Nabi kita mandi bareng sama istrinya. Masya Allah. Ini kita kagak, malu mandi. Lakinya mau ngikut mandi. Mah bareng mah. Apaan sih anak-anak lo masih perlu sekolah. Lagi pada online itu ngapain sih? Bilangin ke anaknya. Kata lakinya apa? Gue bukan mandi, bukan buat mandi bareng. Gosokin nih, gatel gue, gatel. Mau kemana emang? Gatel ini nih, gosokin pakai serabut kelapa. Tuh. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah malam-malam istrinya gelendotan. Ya wajar bini manja sama lakinya. Kalau manja sama orang lain salah. Apa? Kata Rasulullah SAW. Ya Aisyah, zarini al-lailah unaji rabbi. Saya minta izinnya Neng ya. Kalau bahasa kita, Neng, maaf ya, abang malam ini mau tahajud. Masya Allah. Bu, girang gak punya laki begitu? Didorong sama ibu. Jago banget pulang ngaji sekali aja. Tahajud mulu. Pak, godaan istri gelendotin. Suami, Rasulullah mengatakan zarini, ya Aisyah zarini, al-lailah unaju rabbi. Minta izin. Ini Rasulullah rupanya ada urusan besar, perkara genting. Malam ini abang mau sholat tahajud dulu. Sholat tahajud kata Aisyah, fasalla wa sya'a ma shalla. Sholat itu nggak berhenti kecuali setelah azan Bilal berkumandang. Masya Allah. Kalau kita laki-laki zaman sekarang, jam 9.30, jam 10 malam udah rapi, motor di depan gerbang, jaket udah nyantol. Bini udah mau tidur, mau kemana bang? Nobar. Jam berapa bolanya? Jam 2. Berangkat jam segini, kan kopi dulu. Ngobrol, masa datang jam 2 ketemu begal. Istri di rumah kagak tidur. Apa bener suami saya nonton ini? Nonton bola. Jangan-jangan dia nyari janda bolong. Pohon maksudnya, pohon. Dia pergi ke Bogor. Pak, Masya Allah. Kita ninggalin istri dalam perkara duniawi. Wajar kalau istri kita di rumah kagak tenang. Saya kadang suka heran pak, kalau lewat daerah Bekasi, ada tempat pemancingan. Pulang jam 11 malam, orang masih pada duduk begini pak tuh. Puluhan orang. Saya cuma mikir, ini istrinya pada kemana? Anaknya di mana itu? Ada nggak pak orang mancing di pemancingan yang 1 jam 10.000 megang Quran gitu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum. Masyaallah dapat dapat. Ada enggak gitu? Hah? Ada enggak? Lagi mancing. Panggil ustaz 1 orang ceramah. Saudara-saudara sekalian, bertakwalah kepada Allah. Mancing nih. Dapat kedet. Rasulullah Pak pamit malam-malam di kamar yang sama dengan Aisyah zarini al-lailah unaji rabbi. Salat sampai datang waktu subuh. Aisyah nanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu? Awalaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Ya Rasulullah, apakah bukan Allah sudah ampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Bukankah aku boleh layak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nih Pak, kita
Kalau belum bisa menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun sepertiga malam terakhir, jam setengah 4, jam 3 kita belum bisa bangun. Sholat sepanjang malam sampai azan subuh. Kalau kita belum mampu nggak apa-apa. Bangun sepertiga malam, subuh kurang 20 menit. Sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat. Bapak duduk, ibu duduk nyender, ketiduran, bangun subuh, azan, Masya Allah, baca istighfar, baca sholawat. Itu udah bagus banget Pak. Karena kita kadang kalau menjadi orang yang rajin ibadah, kalau lagi urusan lagi susah doang. Anak sakit, laki kecelakaan, utang numpuk, Masya Allah, tahajud 9 malam. Ditanya sarapan, mah kagak sarapan, puasa. Ini lagi ada urusan susah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah ketika dalam masa enak. Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita bertauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi satu hal yang ketinggalan. Tadi yang pertama Rasulullah aktsarun nasi dzikra, aktsarun nasi ibadatan. Yang terakhir adalah aktsarun nasi. Tadi pertama apa? Zikir, ibadah. Yang pertama zikir, yang kedua ibadah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang paling banyak doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berdoa sepanjang waktu, lagi di perjalanan, di atas onta, di atas kuda, beliau berdoa. Menjelang perang beliau berdoa. Bangun tidur berdoa. Mau tidur berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sekarang hidup nggak tahu doanya ini itu, berarti kita belum menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad tarakana 'alal mahajjatil bayda, sudah meninggalkan kita di atas jalur yang putih cemerlang, jelas, lailuha kana hariha, saking jelasnya itu jalan, malamnya aja kayak siang. La yazighu anha illa halik, dan tidak ada orang yang tergelincir kecuali orang yang memang celaka, nggak ada ilmu, kurang belajar. Doa dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi ada. Luas. Ini kadang kita masih sering diributin sama doa iftitah. Iftitah sholat. Ada yang masih baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada satu lagi yang masih istiqomah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini ilmunya masih cetek, belajarnya itu mulu dari kecil. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar kabira. Tetangganya sambil sholat, Allahumma ba'id. Wah, Muhammadiyah nih dia nih, Persis apa Muhammadiyah nih. Salam habis sholat karena berjarak rada jauh. Sekarang saking jauhnya masih kedengeran. Persis ya Pak. Muhammadiyah kok tahu? Allahumma ba'id nih tadi saya dengar. Tuh. Padahal kalau kita kumpulin riwayat hadisnya Pak, doa iftitahnya Rasulullah itu lebih dari 3 halaman. Ini kita udah baca Allahumma ba'id aja udah girang banget. Kita kalau jalankan sunnah Rasulullah ketika sholat aja Pak, udah lama banget sholat kita Pak. Itu kalau goreng singkong udah gosong singkong. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Ini keluasan Rasulullah ini paling banyak doanya. Tinggal bagaimana kita menggali doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir akan saya berikan bagaimana kita punya pegangan untuk mencari hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini aktsarun nasi du'aan lillahi rabbil alamin. Paling banyak doanya kepada Allah. Keluar toilet doa. Apa doanya? Jangan angkat tangan Bang, duitnya habis. Ghufranaka. Ringan Pak, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke kamar, mau lepas baju, salin baju, ada doanya. Pakai baju baru, ada doanya. Baju lama, baju baru dipakai, kita bersolek, berkaca, ada doanya. Pakai jilbab, dikasih hadiah, dapat arisan, ada doanya. Keluar rumah, mau pergi dagang, mau pergi ke pasar, mau pergi ngaji, ada doanya.
keluarin motor dari rumah, ngidupin motor, ngidupin mesin, manasin mobil, ada doanya. Duduk di atas motor, duduk di atas Gojek, duduk di atas Grab, duduk di atas mobil sendiri mau jalan, ada doanya. Di jalanan ketemu orang gila, ketawa-ketawa sendirian, setengah telanjang, ada doanya. Masuk tol Cikunir ada tabrakan, yang satu palanya putus, yang satu kelingking nggak tahu kemana, ada doanya. Keluar rumah ketemu tetangga punya mobil baru, ada doanya. Datang ke rumah pengantin, kondangan, ketemu pengantin, ada doanya. Lagi duduk dideketin orang, dikepelin amplop, ada doanya. Semua ada doanya. Mati lampu ada doanya. Mati lampu ada doanya. Bapak lagi diem di rumah, tiba-tiba ada petir menggelegar, ada doanya. Bapak lagi di rumah, tiba-tiba ada kucing berantem berdua, ada doanya. Bapak lagi di rumah sendirian iseng, istri lagi pengajian, anak kepala kagak ada, tiba-tiba pintu ngablak sendirian, gubrak. Ada apa tuh? Wah, penunggu ini, padahal angin kenceng. Ada doanya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Nikah ada doanya. Berhubungan suami istri ada doanya, mandi ada doanya, dapat anak laki ada doanya, dapat anak perempuan ada doanya, akikah ada doanya, ruqyahin anak ada doanya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah aksarun nasi du'aan. Ketemu musuh ada doanya. Ketemu orang yang mau nagih utang kagak ada doanya. Bayar, lunasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa apa tuh? Itu punya utang. Saya utang sama dia. Baca taus. Kebalik ente yang dibaca taus. Tuh Pak. Ada doanya semua. Masya Allah. Naik kendaraan ada doanya. Sakit ada doanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita bertauladan kepada Rasulullah. Alasannya 3. Yang pertama adalah karena Rasulullah adalah manusia paling sempurna. Nggak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling sempurna dari akhlaknya Rasulullah. Tidak ada yang lebih sempurna dari fisiknya Rasulullah. Nggak ada. Tidak ada yang lebih ganteng dari Rasulullah. Akhlaknya tidak ada. Nggak pernah menciderai omongan dengan lisannya. Tidak pernah bikin istri satu dengan yang lain berantem, nggak pernah. Cemburu pernah, tapi berantem kagak. Cemburu pernah, wajar. Kita jangankan sama istri, kalau kita punya istri 2, punya istri 1 sama emak kita aja cemburu. Betul nggak? Betul nggak? Pergi ke pasar sama istri, ya bukan pasar dan naikkan dikit mall. Matahari, lagi jalan, wah sendal cakep nih, baju bagus nih. Beliin buat emak di rumah. Emak, bang, udah sering mama dibeliin. Padahal beli lebaran tahun lalu. Kata istri nih, ya Allah, emaknya mulu dibeliin. Cemburu. Ini Rasulullah istrinya ada berapa? 9. Berapa? Istrinya? Istri Rasulullah ada 11. Yang pertama adalah Khadijatul Kubra. Yang kedua Saudah ini adalah janda tua. Usianya lebih tua daripada Khadijah. Kita sering tahu kalau istri kedua Rasulullah adalah Aisyah. Padahal yang kedua adalah Saudah. Saudah ini kalau bahasa orang Betawi adalah istri yang ngopenin Rasulullah. Paham gak? Tahu ngopenin? Yang ngurusin Rasulullah. Janda sudah tua. Rasulullah mau makan, beliau yang nyiapin. Rasulullah mau pergi, pakaiannya yang nyiapin beliau. Rasulullah dari mana-mana yang nyiapin minuman beliau. Karena seorang janda tua sudah tahu bagaimana cara memperlakukan seorang suami. Kita kalau jadi istri, Bu, jadi suami kalau udah tua kelewatan, kagak peka sama pasangan hidup kita, keterlaluan. Jangan sampai ibu-ibu, suami pulang kerja udah sore, ibu masih ngegeletak di atas kursi sambil main Mobile Legend. Kagak ada sih Bu ya. Kagak ada. Ya paling megang Shopee sih ya. Belanja online. Ada itu mah. Tuh.
Saudah inilah yang mengajarkan istri-istri Rasulullah yang lain. Nih, Rasulullah kalau senang minumnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nih, Rasulullah kalau sarapan ini madunya, ini kurmanya. Nah, inilah sosok Saudah. Istrinya ada 11. Anak beliau ada berapa? Ada 7. Yang pertama Al-Qasim, bukan Qasim. Kalau Qasim itu Pak RT. Jangan salah nih. Kita sering sebut nama sahabat Zubair bin Awam, padahal yang benar Az-Zubair Ibn Al-Awam, bukan Zubair bin Awam, Az-Zubair. Nama putra pertama beliau adalah Al-Qasim, yaitu anak dari Khadijatul Kubra. Al-Qasim. Yang bontot namanya Ibrahim, po. Empo udah kenceng salah lagi. Namanya Ibrahim. Yang bontot laki-laki namanya Ibrahim. Allah takdirkan beliau tidak punya anak laki-laki supaya tidak ada yang mengaku kenabian setelah beliau, karena beliau khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup. Yang kedua, alasan kenapa kita berqudwah kepada Rasulullah, bertauladan, karena kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Kita, Pak, kalau mau selamat urusan dunia sebelum akhirat, ikutin semua tata cara hidupnya Rasulullah. Semua. Nggak terkecuali. Kita akan selamat di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita di dunia udah selamat dengan cara hidupnya Rasulullah. Ini kadang bapak-bapak yang diikutin poligaminya doang sih. Ini gemes nih saya nih. Datang bertengkar, suami istri datang ke rumah. Ngapain ibu? Nih, Ustaz. Bini udah nunjuk begini nih. Nih, Ustaz. Ngapain nih? Mau kawin lagi? Oh gitu. Suaminya dengan wajah berseri-seri berharap Ustaz Atik akan mendukung. Sunnah, Ustaz. Apaan? Sunnah. Duha. Nikah lagi, poligami. Masya Allah. Ini kadang laki-laki demennya itu doang, Bu. Bener gak, Bu? Wah, bener tuh. Sampai nunjuk. Bener, Ustaz. Bener. Kayaknya ada sesuatu nih. Kalau yang tangannya begini, bener, Ustaz. Bener, itu bener. Yang mana, Bu, lakinya, Bu? Pakai baju apaan? Nih. Kadang kita salah persepsi tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran anak yang urusan yang enak-enak dibilang sunnah, sholat tahajudnya kagak. Kalau sedekah pilah-pilih. Kalau majlis salim entaran, nyari ilmu paling jarang. Giliran poligami sunnah Rasulullah, Ustaz. Masya Allah. Ini sunnah, Ustaz. Kita kalau nggak sunnah ini nggak bakalan ketemu Rasul ntar di surga. Iya, bener. Emang kagak ketemu. Ketemunya di rumah mamah muda mulu, yang tua ditinggalin tuh. Liatin. Mulai dari sunnah yang terkecil. Sunnah di zaman sekarang itu adalah sesuatu yang mudah ditinggalkan. Padahal seharusnya sunnah itu jangan ditinggalkan. Paling gampang, Pak, Bu, itu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nih, paling gampang nih. Jangan ngeributin sunnah poligami. Sunnah, sholat sunnah jarang, duha kagak. Wudu nggak pernah dijaga, zikir paling males. Nih, yang ketiga, kenapa kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Pelajarannya luar biasa. Ibrah, Ustaz, nambah dikit nggak apa ya? Orang kalau makan nambah boleh, ceramah juga boleh dikit kali. Ibrah, pelajaran. Kalau kita menemukan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita berkaca kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Ustaz, sekarang kan udah nggak ada Rasulullah. Yang ada sekarang adalah ilmu yang dititiskan kepada para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Oleh karena itu Anda, wahai para ulama, Anda, wahai para ustadz, Anda, wahai para ustazah, Anda ini adalah cerminannya Rasulullah SAW. Kalau Anda sudah tidak lagi bisa dijadikan cerminan sebagai cerminan Rasulullah, maka umat tidak akan ada lagi menemukan cermin. Ingat, dokter ngerokok nggak bakalan dikritik. Dokter ngerokok nggak bakalan dikritik. Atlet minum alkohol nggak bakalan dikritik.
Siapa lagi? Tukang bangunan, bangun rumah megah, rumahnya reot, kagak bakal dikritik. Masih diomongin, lu rumah orang keren-keren banget, lu bangunin rumah lu begini sepetak doang. Ada yang gitu? Ya, emang gue kuli. Tapi Ustadz Abdul Atik ngomong begini nih, cakep, rumah tangganya berantakan. Ustadz Abdul Atik korupsi. Ustadz Abdul Atik nipu tetangga. Kagak bakalan selamat. Habis karirnya, habis. Jangankan yang bejat, ustadz yang bejat, kiai yang bejat. Kiai yang lempeng aja ditinggalin umat banyak. Bener gak? Kiai yang lempeng nih, menjalankan perintah Rasulullah. Saya bersaksi nih, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, orangnya masih hidup, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Ketika poligami, tahun berapa tuh saya lupa tuh, 2000 berapa tuh. Habis pengajiannya, sepi, manajemen kolbu, nutup. MKTV sampai ngejual Pak, TV-nya saya dapat cerita langsung nih, nggak laku lagi, kajiannya sepi. Kenapa? Karena benci sama sunnah Rasulullah. Kalau beliau udah bener, puasanya rajin, tahajudnya kagak pernah berhenti, olahraganya bener, anak istrinya perhatiin. Pas poligami, wah belum pada nerima. Habis tuh pengajian. Untung dulu belum ada WA, kalau ada WA habis. Betul nggak? Nih, oleh karena itu pelajaran. Kalau kita punya guru, pilih-pilih guru kita yang secara akhlaknya baik, paling wara, paling zuhud, paling bertakwa, paling ibadah. Kenapa? Kalau suatu saat kelak kita nanti ada masalah di rumah tangga kita, kita datang. Ustadz, itu kan kita, murid, jamaah. Kalau Ustadz Atik nih, Ustadz udah jadi Ustadz nih. Kalau masalah lari ke siapa Ustadz? Lari ke guru saya juga. Datang ke rumah guru, ada masalah? Ada. Jangan dibilang Ustadz masalahnya sedikit, kagak, banyak. Banyak. Masalahnya ada. Oleh karena itu apa? Ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, kita menemukan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga bahtera rumah tangga beliau. Rasulullah pernah, Pak, Bu, makan anggur nih, anggur asem, disajikan oleh siapa? Sahabatnya, asem nih, dimakan aja asem tuh. Sahabatnya girang nih, masya Allah. Ini sahabat nggak tahu kalau tuh anggur asem. Satu dimakan habis, dua habis, kata sahabat, wah, alhamdulillah. Kira-kira gila nggak kalau kita ke rumah guru dimakan tuh? Kita ke rumah guru bawain baju, bawain sarung, besoknya ketemu dipakai sama guru kita, girang nggak? Girang. Ini sahabat anggurnya dimakan, masya Allah, girang. Rasulullah udah pulang, anggurnya nyisa, dicobain sama dia. Pas makan asem. Rasulullah komentar nggak? Kalau kita, waduh, asem banget lu bawain. Agak lu pilihin dulu sih ya. Tuh. Yang kelima, kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, ini adalah jalan kebahagiaan kita fid dunia wal akhirah. Syi'na am abaina. Mau nggak mau, kalau kita menjalankan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai tukang ojek, sebagai supir taksi, sebagai tetangga, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai adik, sebagai kakak, kita pasti akan bahagia. Jalankan semua kebiasaannya Rasulullah. Yang terakhir, Rasulullah ini memiliki perilaku akhlak yang luar biasa. Taghaful. Contohnya adalah taghaful, nyuekin orang, Bapak Ibu sekalian. Nyuekin orang, bukan berarti nyuekin orang itu benci. Istrinya lupa naruh garam di makanan. Kalau makanan gak pakai garam rasanya gimana? Kagak pakai garam, ambar. Rasulullah kagak ngomong, makan aja Rasulullah. Sisa makanan sama bini cobain, sama kayak tadi sahabat. Waduh, lupa garam ini. Kalau kita jadi istri Rasulullah nih, datang, bang, maaf ya, tadi abang makan kagak ada rasanya. Iya, aku lupa naruh garam bang. Nggak apa-apa, udah enak banget itu. Istri digituin, masya Allah. Itu keranjang Shopee yang tadi udah bererot kagak jadi minta. Nggak tega saya melaki begitu. Kenapa? Udah dah, baik banget. Marahnya kagak ada, urat marahnya kagak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabiyah perempuan yang membawa anak kecilnya, Pak. Sekeluarga datang bertamu, bawa anak kecil, digendong sama Rasul.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu kagak ada pempes, nggak ada popok, lagi digendong ngompol. Kita kalau jadi orang tua gimana? Aduh, tuh kiai diompolin. Rasulullah tenang, diompolin. Rasulullah tenang aja. Tuh basah kainnya, basah, nggak panik, kagak diangkat ya, dia ngompol. Ini pegang, ngompol lagi, kagak diambilkan. Rasulullah ini salahnya saja itu adalah pelajaran bagi umat sampai detik ini. Itu ompol diajarin. Rasulullah ketika ketemu ada seorang Arab Badui kencing di pojokan. Pernah dengar nggak kisahnya? Rasulullah lagi duduk di masjid, ada orang Arab Badui nggak tahu toilet di mana, masuk masjid langsung kencing. Sayyidina Umar langsung bangun, ngapain? Mau narik. Kata Rasulullah, mahlan ya Umar. Tar dulu, tenang, biarin dulu. Biar dia tuntasin hajatnya baru kita panggil. Kagak langsung diomelin. Ini tingkah laku Rasulullah nih Bu nih. Tindak tanduknya Masya Allah. Sama orang yang salah aja begitu. Gimana sama orang yang benar? Tadi Muawiyah sudah kita kisahkan. Orang kencing di pojokan masjid, selesai kencing, kagak diomelin dulu. Disuruh sahabat ngambil air, diguyur tuh air. Dirangkul tuh orang Arab Badui dari jauh nggak kenal. Bagaimana Rasulullah semestinya diperlakukan? Kata Rasulullah SAW, ya fulan, wahai fulan, fa inna hadzal masjid la yasluhu fihi illa shalah. Masjid ini tempatnya sholat, nggak boleh tempat untuk buang air kecil. Ini kalau kita enggak, belum jadi ustadz, belum jadi kiai, jadi marbot, anak main masjid sambit-sambitin, main masjid dilemparin lekar, keluar nggak lu? Besok tuh anak diajak bapak main masjid, yuk, nggak, kenapa? Lekar terbang. Banyak lekar terbang. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat saya sebelum kita tutup majelis ini dan ada pertanyaan barangkali, saya mewasiatkan yang pertama, agar kita menjadi umat Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu beliau di akhir zaman nanti itu tidak harus menunggu kita jatuh cinta dengan Rasulullah. Tapi kita hanya membutuhkan cinta kepada Rasulullah. Gak mesti jatuh cinta, tapi kita harus cinta dengan Rasulullah. Yang pertama, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat jangan dihitung, jangan dikira. Bapak lagi naik mobil, ibu naik mobil ke pasar, jalan kaki ke warung, sholawat. Ustaz, sholawat yang paling afdol sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang kita baca selalu di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Yang kedua ada salawat yang afdal yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Ada salawat yang kedua, Bu. Itu dalam hadis sahih dikisahkan. Ini beliau selalu baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Itu silahkan dicari di buku zikir pagi dan petang. Al-Ma'thurat itu ada di akhir salawat itu. Ini yang pertama wasiat saya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah berhenti membaca biografi, sirah, buku-buku hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang pertama yang saya wasiatkan untuk dibaca tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi, sudah diterjemahkan. Kalau tentang zikir harian Rasulullah ada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang ketiga tentang Sirah Nabawiyah, buku yang layak dibaca ada 3 buku, saya pecah nih. Yang pertama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Yang kedua kitab
Fiqhus Sirah karya Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang ketiga yang paling utama yaitu Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wasiat saya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk mari bersama-sama kita jalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin. Karena sunnah itu bukan berarti boleh ditinggalkan, tetapi justru sunnah itu ibarat pagar bagi tanah kita. Kalau kita hanya menjalankan kewajiban tetapi tidak menjalankan sunnah, ibarat kita punya tanah tapi nggak punya pagar. Gampang lopos, gampang lupa, gampang langgar. Oleh karena itu, kalau masih di antara kita ada yang masih suka bermaksiat diam-diam, kalau di antara kita masih ada yang suka bermaksiat diam-diam, berarti ada amalan sunnahnya yang kurang maksimal. Karena batasan kita dengan Allah bukan hanya ibadah wajib, tetapi ibadah sunnah. Ustaz, saya rajin ngaji, Ustaz, rajin sholat, tapi saya suka maksiat diam-diam, Ustaz. Kuncinya adalah tingkatkan amalan sunnah. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahajudnya, sholat sunnah witirnya, zikir-zikirnya dijaga, zikir pagi, zikir sore, zikir keluar rumah, zikir sehari-hari. Mudah-mudahan 3 wasiat ini bisa kita jalankan dan kita kelak nanti akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diaku sebagai umatnya ketika di telaga nanti, ummati, 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 umatku, umatku, dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya?